untuk flagellata. Oke, sudah nampak di sana ya? Ya, Ibu. Nah, flagellata. Kemarin kita bahas tentang Chrysopoda. Sekarang flagellata. Ya. Berdasarkan namanya flagellata, berarti hewan parasit ini bersifat flagel, artinya bergerak dengan menggunakan flagel, ya. Jadi dia mempunyai karakteristik sebagai hewan yang memiliki flagel. Nah, flagel itu alat gerak atau alat peraba yang posisinya itu berada di anterior, berada di ujung atas daripada parasit ini, hewan ini. Nah, ini selalu berjumlah satu, ya, tidak lebih. Sedangkan silia itu hewan parasit juga, tetapi mempunyai alat-alat gerak di pinggir-pinggir dari permukaan tubuhnya. Jadi silia itu banyak, ya. Nah, kalau flagel itu hanya berada di atas atau di anterior dari hewan ini dan berjumlah satu, ya. Fungsinya sebagai alat peraba dan juga sebagai penangkap makanan. Ya, tadi saya mengatakan bahwa sebagai alat gerak, ya, itu salah. Jadi fungsi yang benar adalah sebagai alat peraba dan penangkap makanan. Kalau silia yang sebagai alat pergerakannya, ya. Tapi ini flagellata tidak mempunyai silia, dia cuma mempunyai flagel yang nantinya ini sebagai ciri khas tertentu dari hewan ini, ya. Nah, bentuk dari parasit ini oval, memanjang, ya, dan ada yang juga yang bulat, bulat memanjang, ya, itu biasanya bulat memanjang yang disebut oval. Habitatnya itu di air tawar, juga ada ditemukan di air asin, air laut, ya, air laut, tanah basah, dan juga hidupnya ada yang bersifat parasit. Artinya parasit itu dia menumpang di host, menumpang di tubuh organisme yang lain. Itu sifat parasitnya. Nah, bagian tubuhnya itu ada stigma. Stigma itu disebut sebagai bintik mata, tapi walaupun namanya bintik mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Jadi fungsi stigma itu bukan sebagai alat penglihatan, melainkan sebagai alat bintik untuk menangkap cahaya dari luar tubuhnya. Cahaya itu nanti digunakan untuk menghasilkan ATP pada saat dia cahayanya masuk dan diserap oleh kloroplas. Bagian kloroplas ini terdapat klorofil di dalamnya, zat hijau daunnya. Jadi hewan ini berupa seperti tumbuhan karena memiliki klorofil di dalam tubuhnya. Nah, cahaya yang diterima oleh stigma ini akan diterima oleh klorofil untuk membuat makanan pada tubuh si parasit ini. Bukan parasit sih, maksud saya kalau yang mempunyai klorofil dia itu tidak bersifat parasit, tetapi yang ada yang bersifat parasit jenis flagellata nanti kita akan lihat karena flagellata itu dibagi dua.
ya, dibagi dua. Ada yang phytoflagella, ada zooflagella. Nah, kita teruskan dulu ini. Nah, selain kloroplas yang dimilikinya, dia juga mempunyai vakuola kontraktil, di mana saat makanan yang sudah tidak digunakan lagi dikeluarkan melalui vakuola kontraktil, ditampung di vakuola ini kemudian dikeluarkannya. Dan ini hewan ini, organisme ini masuk dalam eukariotik karena sudah lengkap membran nukleusnya. Tidak ada membran nukleus yang sehingga nukleus ini nampak tidak, isi dari nukleus tidak terburai di luar atau di sitoplasmanya. Nah, itulah yang membedakan eukariotik dan prokaryotik. Nah, tadi saya mengatakan bahwa flagellata itu ada dua ya, dibagi dua kelompok, ada phytoflagellata dan ada zooflagellata. Nah, phyto artinya apa? Phyto itu artinya tumbuhan, ya, tumbuhan tanaman. Flagellata, flagel itu adalah hewan yang memiliki flagel. Nah, kalau kita gabung, jadi artinya menjadi hewan berflagela seperti tumbuhan. Mengapa dia dikatakan kelompok phytoflagella? Karena dia mempunyai klorofil. Nah, klorofil ini fungsinya untuk berfotosintesis. Ya, berfotosintesis. Nah, kalau dia, makanya tadi, ya, bentar ya. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran Ibu. Terdengar Ibu, terdengar. Ya, saya lanjutkan. Ini masalah karena ada kos. Tadi sampai di berfotosintesis. Nah, ini sel organisme ini otomatis dia tidak bisa hidup di dalam organisme lain, kan? Artinya dia tidak kalau dia hidup di organisme lain, maka cahaya yang dijadikan sebagai sumber fotosintesisnya tidak bisa masuk ke dalam tubuh, tidak bisa diterima oleh
stigma tadi ini, bintik mata ini tidak bisa menerima dengan baik cahaya kalau dia hidup di dalam organisme. Sehingga sifat si Phytophthagellata ini hidupnya bebas. Bebas artinya apa? Dia tidak bergantung pada organisme lain. Nah, contohnya Euglena. Ya. Nah, ini tadi lebih lengkapnya bagian-bagian daripada di organisme. Ada mitokondria. Nah, ini mitokondria untuk fotosintesis, untuk menghasilkan ATP. Sedangkan kloroplas itu dia dilengkapi oleh kloroplas untuk fotosintesis. Nah, kedua-duanya ini fotosintesis digunakan untuk menghasilkan ATP juga kan, energi, sama dengan mitokondria. Nah, ini yang menarik dari hewan ini. Ini masih banyak para ilmuwan ingin meneliti hewan ini, kok bisa dia dilengkapi dengan dua seperti ini, dan menghasilkan, masing-masing menghasilkan ATP kan. Jadi ATP energinya itu luar biasa banyak dibanding dengan hewan lain. Kita menuju ke Zooplagellata dulu. Zooplagellata, zo artinya apa? Hewan, ya. Jadi organisme yang mempunyai flagel yang bersifat hewan, ya, artinya dia tidak mempunyai klorofil. Kalau yang Phytophthagellata tadi mempunyai klorofil. Oke, nah ini bersifat heterotrof. Nah, contohnya Trypanosoma yang hidup di sel darah manusia. Ya, ini jelas-jelas adalah parasit. Karena pertama tidak bisa berfotosintesis, otomatis ATP atau energi yang digunakannya itu berasal dari organisme di mana dia menumpang. Ya. Nah, ini adalah kalian sudah mendapat tugas kemarin. Salah satu contoh Zooplagellata yang kalian ditugaskan adalah penyakit tidur yang dari Afrika itu kan. Nah, itu adalah satu contoh dari Zooplagellata juga. Dia masuk dalam kelompok ini. Ya. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan video tentang jenis flagellata yang lain, Giardia lamblia. Nah, ini sangat penting karena jenis Giardia ini banyak ditemukan di Indonesia yang penyebab diare pada orang-orang yang mempunyai sanitasi yang kurang. Ya. Nah, sekarang saya stop share dulu. Sebelum ini saya ingin juga mengatakan bahwa video yang kalian lihat nanti itu diusahakan dirangkum, ya. Maksud saya setelah kalian melihat videonya, tolong di summary, dirangkum, kemudian dikirim ke email dari hasil pengamatan kalian terhadap video ini. Ya, jadi diamati ya, ditonton dengan seksama dan dipahami serta ditulis di summary apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian tangkap dari video ini ya. Bentar saya share. Hence, the name of the parasite goes with the it. Online 2 axonemes and the parasite, the place of it was not established as a pathogen of the time. So we can do the systematic. Ibu mohon maaf. Goes Sebentar. in the lab. Iya, kenapa? Giardia
Videonya belum kelihatan nih, Bu. We can do the systematic classification of Giardia and place it under the Ibu izin bertanya, nanti kita ngerangkumnya pakai bahasa Inggris ya, Ibu. Bahasa Indonesia saja, tidak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja ya. Kalau bahasa Inggris, ini cuma pengantarnya dalam bahasa Inggris. Maksud saya, kalian bisa melihat artinya, apa namanya. Tapi kalian semua kan sudah pernah dapat bahasa Inggris dari SMA kan? Ya. Sudah, Ibu. Ya, sedikit, tapi ini ringan kok, insya Allah ya. Nah, di sana nampak ya? Sudah nampak? Nampak, Ibu. Nampak. subkingdom Protozua, pile Sarcomasticophora, class Cainotoplastida, order Diplomonidae. The Giardia lamblia can be genotyped into two types based on the place of origin. The genotype A1 and A2 is of Polish origin and genotype B is of Belgian origin. This is only of etymological importance because genotypes are not associated with any virulence or any particular type of predilection for a population. The parasite inhabits the small intestine of man, so most commonly duodenum, followed by jejunum and upper ileum. It has two morphological forms, that is trophozoites and cyst. Trophozoite is a tear-shaped disc or a teardrop-shaped structure with a broad rounded anterior edge and a tapering posterior edge. So you can see this is a broad anterior edge and a tapering posterior. The parasite measures 10 to 20 micrometers in length and 5 to 15 micrometers in breadth. The dorsal surface, if you see the parasite from the lateral angle, okay, so the dorsal surface is convex while the ventral surface is concave, hence it appears in sickle shape in the lateral. The ventral surface is occupied by a bilobed adhesive disc. So through this disc, the parasite is going to attach to the intestinal mucosa. The parasite is bilaterally symmetrical with two median bodies, two axonemes, and four pair of flagellae. It has two nuclei with central karyosome, giving a characteristic face-like appearance to the parasite. The two axostyles, they run diagonally across the cytoplasm, and the presence of these four pairs of flagella will give a characteristic polymorphic motility to the parasite. Now let's see how to write the diagram of trophozoite of Giardia lamblia.
Nah, sebagai tambahan, kalau Giardia ini mempunyai flagella Cyst is lebih the dari satu ya, infective stage of the yang parasite, tadi, right? oke, This is silakan lanjut dulu. oval or ellipsoidal in shape, measuring 8 to 12 micrometers in length and 7 to 10 micrometers in breadth. The thick cyst wall which surrounds the cyst will give a clear halo-like structure when we do the permanent staining of the cyst. Cyst consists of a finely granular cytoplasm which is separated from the cyst wall by a clear space. Cyst consists of 4 nuclei which remain in pair on either side of the axostyle and median. When we do the iodine mount of the cyst appears as brown color. Now let's see the life cycle. Life cycle is simple and it is completed in one post. The cysts which are passed in the stool of the infected individual will get mixed with the food and water. When this contaminated food and water is ingested by another healthy individual, the cyst will reach the stomach. Once the cyst reaches the stomach, the excision of the cyst will occur. So each cyst will give rise to 2 trophozoites, and these trophozoites will reach the duodenum and jejunum, where they multiply by binary fission and adhere to the enterocytes through ventral suckers. As the trophozoite pass down the intestine, some of them get converted into the cystic form. So this is called as encystation. So this encysted trophozoite, it contains 4 nuclei, and this is released in the form stool. There are various virulence factors which potentiate the pathogenicity of the Giardia. The one such virulence factor is cystin-rich surface protein, which is called as CRP136. This is a potential toxin, but its function is not yet fully known. And when the Giardia lamblia attaches to the jejunal wall, it increases the uptake of the antigen from the intestine. This increases the hypersensitivity and allergic responses to the antigen which is absorbed. So the attachment of the parasite to the intestine, it delays the recruitment of the mast cells from the tissue, thereby escaping from the deleterious effect of the macrophages. And also the attachment of the parasite to the intestine decreases the reabsorption of the, or there will be a malabsorption of the levothyroxine, thereby leading to hypothyroidism. So this concept of hypothyroidism due to the Giardia infection has been proven, because if you treat the person with the metronidazole, the person will come back to euthyroid status. The surface antigenic variation is one of the important virulence factors which help the parasite to escape from the immune responses. The variant-specific surface protein help the parasite to resist the proteases which are there in the stomach and intestine. So this will create an enhanced survival in the gastric as well as the intestinal environment. And also some of the immunodeficiency disorders like common variable hypogammaglobulinemia, they are associated with the repeated Giardia infection, explaining the importance of the gamma globulins in preventing the giardiasis. Whereas patients with HIV and patients who are on chemotherapy or on steroids, they don't have or they don't suffer from repeated giardiasis. Hey guys,
guys, this is Rye with another video. Semoga. As you know, that is going to optimize every aspect of your life. Now let's see the pathogenesis and pathology in brief. Trophozoites will come and attach to the mucosal epithelial cells of the duodenum and jejunum, and once they attach, because of the mechanical coating of the intestine and also damage to the microvilli structures of the mucosal cell, lead to the malabsorption of the vitamins as well as the proteins. So the spectrum of the disease produced by Giardia is known as giardiasis, and giardiasis leads to chronic diarrhea and malabsorption of the fat, carbohydrates, and proteins. The mechanism of diarrhea is due to the coating of the intestinal mucosa by large number of the trophozoites, also due to the damage to the epithelial brush border of the intestinal mucosa, or alteration in the gut motility, or increased secretion of the fluid interlumen can lead to the diarrhea. The incubation period of Giardia infection varies from 1 week to around 21 days. That is 1 week to 3 weeks. And majority of the infections, they go unnoticed or they remain asymptomatic. And most commonly in the endemic areas, the children are the ones who are most commonly affected. Around 40 to 80% are children. They suffer from acute Giardia infection or chronic Giardia infection. Acute infections are associated with watery diarrhea, abdominal cramps, bloating, and flatulence. So an acute episode may last up to 5 to 7 days, and it can resolve on its own or it can go for a chronic stage. The chronic giardiasis is associated with chronic diarrhea with malabsorption of the fat, vitamin A, proteins, and carbohydrates. There will be weight loss, malaise, nausea, and anorexia, and when there is a chronic giardiasis. The complications of the chronic giardiasis are the growth retardation and weight loss. There can be a delayed milestones in the younger children. Reservoir of infection is man, but dog, beavers, and other animals act as a possible reservoirs for this parasite. The contaminated water is the source of infection, and the fecal-oral route is the mode of transmission of the parasite. This is the most common mode. Rarely the homosexual, that is the oral anal sex, will transmit the infection from one person to another person. The infective dose can be as low as 10 cysts can start the disease. Now we'll see the laboratory diagnosis. So we can do the parasitic diagnosis. We can detect the antigens of the parasite in stool, and we can go for serological diagnosis or molecular diagnosis. Now let's see one by one parasitic diagnosis. Here we can collect stool, duodenal aspirate, duodenal or jejunal biopsy for demonstration of the parasite. We can do the stool microscopy to demonstrate the cyst and trophozoites. Generally, cyst can be demonstrated in the formed or soft stool, whereas trophozoites can be demonstrated in the fresh watery diarrheal stools. So we have to do the direct Piedmont examination using saline to demonstrate the motility of the trophozoites. Iodine mount can be done to demonstrate both the trophozoite as well as cyst. One important aspect to be remembered is we may have to take more than 3 samples, that is up to 5 to 6 samples may be required to demonstrate the parasite. This is because the trophozoites can be
adherent to the intestinal epithelials and they are not frequently released, and hence we have to get up to 5 to 6 samples to diagnose the Giardia infection. We can stain the stool specimen using the permanent stains like trichrome stain or iron immunoxidase stain, and we can demonstrate both the cyst and trophocyte. Generally, trophocytes are much better appreciated in the permanent stain smears. An examination after the stool concentration, like formalin ether acetate concentration technique or zinc sulfate concentration technique, can be used whenever we suspect a very low level of parasites in the stool. The copro antigen test or stool antigen test for detecting the Giardia antigen in the stool, we can do either ELISA or direct immunofluorescence test to detect the antigens of the Giardia in the stool. So this is a useful test for screening purpose, and also this is used to identify the cases during the epidemics. There is a recent immunochromatographic blood test which is available for detection of antigens of Giardia, Entamoeba histolytica, and the Cryptosporidium species. So this is nowadays more commonly used in the field settings because it can diagnose the condition within 10 minutes. So other modality of demonstrating the parasite is the duodenal content examination. Here we have to take the duodenal fluid where the parasitic load will be high. So to take the duodenal fluid, we can do a test called as the string test. The string test is also known as Entro test. This Entro test has a gelatin capsule which contains the nylon string with a weight attached to it. So we have to advise the patient to ingest the capsule and attach one end of the string to the cheek of the person and allow it to remain for 4 to 6 hours. So the gelatin will be taken out and the string will move up to the duodenum. Now if we pull back the thread and squeeze out the material, we will get the duodenal samples. Hi, I'm Siri. I come from. Which should be examined for the trophocytes, and also we can do the permanent staining technique as explained previously. We can take the duodenal biopsy or aspiration using the endoscopic technique, and also we can obtain the samples using the Kevis capsule or the Rubens tube. The specimen should be subjected for microscopy. So it can be either done for demonstration of the parasite directly, or we can do the histopathological examination, which may reveal some of the non-specific findings, which will not lead us to the diagnosis, but it helps in confirming the diagnosis whenever there is a suspicion without any parasitic forms in the other modes of diagnosis. The duodenal sampling is the most sensitive method, and it can also be used to detect the other intestinal parasites. Serodiagnosis: the Giardia is not going to cause any invasive disease. Hence, the antibodies are produced very minimally, or sometimes no antibodies can be found against Giardia. But if there is a severe infection, we can demonstrate the antibodies against the Giardia using indirect immunofluorescence or ELISA test. We can do the DNA probes and PCR for the diagnosis of the Giardia from the stool specimen. Treatment includes the
using the nitroimidazole derivatives like metronidazole or tironidazole. We can use the quinacridine, which is nothing but an acrylic dye, or we can use the furosoldone, which is a nitrofuran. So all these drugs can be used in the non-pregnant group, whereas in pregnancy we can use the paromomycin. Paromomycin, though it is less effective in this area, but still, considering the safety in pregnancy, we have to use it in pregnancy. The preventive aspects include the hand hygiene, boiling water before use, drinking the filtered water, chlorination of the water, improved water supply, proper disposal of the human feces, and health education. Thank you for watching this video. Please subscribe and press the bell button for more videos. Baik, tadi kalian sudah nonton videonya tentang Giardia lamblia, ya. Bisa ditangkap ya lecture-nya tadi? Halo? Insya Allah Bu, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Ibu. Sedikit-sedikit, Ibu. Kalau begitu saya bagi linknya ya. Saya bagi linknya ke Mbak Amelia. Nanti Mbak Amelia share ke kalian ya. Dibuka lagi nanti linknya. Kemudian dari awal tadi di klasifikasinya sampai terakhir itu kalian nonton lagi. Kemudian di summary ya. Apa yang kalian bisa tangkap dari lecture dalam bahasa Inggris itu. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah sebagai seorang analis, calon analis nanti bisa mengetahui metode-metode analis yang digunakan untuk melihat atau mendiagnosa bahwa pasien yang kena diare karena Giardia lamblia atau karena apa ya. Nah, di sini tadi kalian bisa melihat ada slide yang parameter-parameter yang akan diukur untuk mengetahui ini penyebabnya Giardia lamblia ya. Nah, itu yang menarik di situ ya, metode analisnya. Supaya kalian juga ada pengetahuan untuk atau ketertarikan untuk meneliti Giardia ini dengan menggunakan molekuler yang kayak PCR atau ELISA untuk mengetahui mendeteksi si parasit ini. Ya, semoga ada di antara kalian yang tertarik seperti itu ya. Ini cuma penggambaran bahwa banyak yang harus kita teliti. Ya, salah satunya adalah dari parasitnya. Ya, oke. Ada yang bertanya dulu sebelum kita berpisah? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi di Giardia lamblia itu kan ada gejala klinisnya ya Bu. Banyak orang yang tanpa sadar jadi karir atau pembawa bakteri dan menyebarkan kepada orang lain. Nah, kalau misalnya itu kan kalau di tes itu pasti tahu kan ya Bu, dia menderita itu atau tidak. Nah, apakah ada tanda-tanda misalnya kita bisa melihat secara kasat mata atau secara langsung Ibu tanpa menggunakan alat? Kita mengetahui bahwa orang tersebut bisa menyebarkan bakteri tersebut. Oke. Nah, kalau pertanyaan Mbak Susi tadi itu untuk melihat atau mengetahui secara langsung apakah orang ini sebagai karier itu artinya pembawa patogen ya. Kita dalam tanda kutip khususkan patogen Giardia ini ya. Nah, itu sangat susah. Mengapa? Karena Giardia itu akan memberikan gejala pada para hostnya apabila si host ini sudah tidak bisa membentengi dirinya dengan imun yang buruk. Maksudnya jika si host mempunyai sistem imun yang buruk sehingga parasit yang sudah ada di dalam tubuhnya yang mungkin parasit itu baik-baik saja, tidak menyerang dengan secara ganas, tetapi karena host si inang, si manusianya itu sistem imunnya kurang bagus,
sehingga bisa langsung lemah, artinya langsung terserang oleh parasit yang ya parasit ini si Giardia ini sifatnya tidak seperti Entamoeba holistica kan, Entamoeba yang sebelumnya Sporozoa ya. Jadi itu tergantung dari sistem imun si inang. Nah, kalau untuk melihat seperti itu, untuk mengetahui apakah dia membawa parasit ini atau tidak, itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Mengapa? Karena si parasit ini sebenarnya tidak menyerang secara bombardir ya, tidak langsung, tidak begitu dia ada dalam inang langsung sakit si inangnya, tidak. Masih diadaptasikan dengan tubuh si inang. Kalau sistem imunnya bagus, berarti masih diadaptasikan si parasit ini. Ya, tidak apa-apa hidup, tetapi jangan sampai merusak ya, begitu ya. Sebenarnya kita yang sehat-sehat ini, kalian yang sehat-sehat itu sebenarnya membawa karir, membawa parasit dalam tubuhnya. Tetapi karena kalian masih kuat, sehingga tidak terlihat bahwa kalian membawa parasit. Terlihat pada saat kalian dites feses, urin, darahnya dites dengan molekuler, itu akan nampak walaupun kalian sehat-sehat saja. Jadi sangat susah untuk mengetahui atau menjudge orang ini pembawa parasit, tapi semua orang membawa parasit dalam tubuhnya ya. Semua orang membawa parasit dalam tubuhnya. Tetapi sangat susah untuk mengetahui apakah parasit itu akan ya itu tadi sistem imun tubuh manusia yang menentukan bahwa dia akan sakit atau tidak. Kalau lemah, maka parasit akan menyerang dengan enaknya dan menyebabkan inang sakit. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, saya mengatakan begini ya, bahwa setiap manusia itu membawa parasit dalam tubuhnya. Gitu. Jadi untuk mengatakan bahwa dia pembawa karir, ya pembawa karir. Dia membawa karir parasit. Seperti itu ya Mbak Susi ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Cuma kalau khusus untuk AIDS, HIV/AIDS itu untuk karirnya ya seharusnya, maksud saya gini, bagi yang belum menikah sebaiknya ada tes molekuler untuk beberapa penyakit menular. Salah satunya adalah parasit. Parasit itu ada yang menular lewat hubungan suami istri. Nah, itu sebaiknya sebelum mereka menikah itu harus dites, dibuat tes, karena dokter juga tidak bisa mengatakan bahwa dia ini karir atau tidak karir. Nah, harus lewat metode molekuler untuk mengetahui dia ini pembawa parasit yang sangat ganas seperti parasit penyebab penderita penyakit sel kelamin itu, maksud saya yang ditularkan lewat hubungan suami istri. Salah satunya adalah parasit, kemudian virus seperti HIV/AIDS itu sangat ditegaskan untuk dites sebelum menikah, ya. Nah, dokter pun juga tidak mengetahui bagaimana orang membawa karir atau tidak. Tetapi kalau parasit ada banyak, semua manusia membawanya, ya. Kalau parasit, karena parasit juga itu ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Maksud saya bukan parasit si protozoa, ya protozoa. Kemudian bakteri-bakteri yang baik juga. Itu juga manusia harus ada, seperti mikrobiom, mikrobiota, itu kelompok-kelompok bakteri, protozoa, termasuk parasit ya, ada parasit yang memang tidak terlalu jahat, tidak terlalu merugikan manusia, masuk dalam mikrobiota. Ada virus juga yang tidak jahat, dia masuk dalam mikrobiota, bahkan membantu manusia, si inangnya sendiri, ya. Ya. Ada lagi sebelum kita selesaikan, karena waktunya sudah jam. Belum ya? Masih ada ya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu izin bertanya terkait penugasan. Felix ya Mbak Felix. Kenapa Mas? Ibu itu penugasannya deadline-nya kapan ya Bu? Deadline-nya itu hari apa sekarang, Jumat, hari Kamis ya. Deadline-nya hari Kamis.
Sehingga Jumat bisa saya tunjuk beberapa yang belum maju, yang belum pernah menyetor, maksud saya yang nilainya masih kosong, itu saya tunjuk beberapa untuk mempresentasikan tugasnya. Tetapi tetap kalian kirim ke email ya. Summary-nya tetap dikirim ke email. Deadline-nya hari Kamis pukul 12.00 siang ya, waktu Indonesia Barat. Oke. Ya, ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Nur. Iya, tadi kan dalam materi flagellata itu ditandai dengan adanya beberapa flagel ya, Bu. Itu flagelnya bisa putus nggak, Bu? Kalau semisal bisa, itu apakah ada alat yang berperan sebagai fungsi pengganti flagel ini, Bu? Ya, sebenarnya organ-organ tubuh organisme itu bisa terputus, bisa rusak. Seperti kita kan manusia, tangan saja bisa patah kan, apalagi yang kecil-kecil kayak flagella itu bisa putus. Nah, maksud saya bisa diambil, bisa kita gunakan untuk apa, bahan apa, contohnya ya, flagel pada beberapa organisme seperti Staphylococcus aureus itu flagellanya sudah dijadikan sebagai antibakterial, sehingga digunakan untuk menyerang si bakterinya sendiri. Nah, itu diteliti oleh Ibu dosen Unimus ya, tidak usah disebut saja namanya ya. Jadi saya menjelaskan kalau si flagella ini dan pili atau cilia itu bisa kita gunakan sebagai antimikroba. Makanya dalam Al-Quran itu di mana penyakit muncul, di situ ada obatnya. Artinya bagaimana? Nah, sudah dibuktikan oleh para peneliti kalau flagella dari Staphylococcus aureus itu bisa mematikan organisme tubuhnya sendiri dengan cara kita mengambil flagellanya, kita ambil isolasi proteinnya. Nah, protein itu kita jadikan sebagai antibakterial. Itu bisa mematikan Staphylococcusnya. Ya, seperti itu Mbak Nur. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri karena sudah jam 8.10 ya. Ingat tugasnya sampai hari Kamis depan pukul 12.00. Dan yang akan mempresentasikan saya akan tunjuk sesuai dengan yang nilainya masih kosong, nilai tugas presentasinya ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua ya, saya izin live.